Apa? Sawah saya banyak hama walang sangitnya. Bagaimana ya cara mengatasinya ini? Kalau pakai bahan kimia, tanahnya cepat rusak. Tanya siapa? Oh, saya tahu ini. Pasti Pak Akmar tahu masalah ini. Pasti dia bisa menyelesaikan masalah ini. Saya pergi dulu ke rumahnya lah. Pak Akmar, Pak Akmar. Iya Pak, ada apa ya? Kebetulan sekali saya ketemu Bapak di sini. Saya ingin bertanya Pak, masalah sawah saya. Kenapa sawahnya Bapak? Jadi gini Pak, sawah saya terserang walang sangit. Saya mau menggunakan bahan kimia, tapi saya dengar-dengar bahan kimia dapat merusak tanah. Apa ada bahan lain yang dapat mengusir atau membasmi walang sangit ini Pak? Tentu saja ada Pak. Salah satunya menggunakan bahan organik seperti asap cair. Hah? Asap cair? Emang ada asap cair Pak? Iya, asap cair. Ada. Kira-kira saya bisa membuatnya nggak Pak? Tentu saja bisa. Ayo, ikut saya. Kita pergi melihat proses pembuatan asap cairnya. Ayo Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat VGLSN. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nur Akmar, asal sekolah SMK SPP Negeri Samarinda. Nama guru pembimbing saya, Bu Yeni Ronalisa Sasala MPD. Judul karya ilmiah yang saya angkat kali ini adalah Alat Sederhana Pembuat Asap Cair. Mengapa saya mengambil ini? Karena saya ingin memperkenalkan secara luas manfaat dari asap cair. Selain itu juga manfaat asap cair untuk bidang pertanian. Selain itu, pestisida yang dibuat dari bahan asap cair dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan petani. Manfaatnya untuk lingkungan sekitar adalah terjaganya ekosistem secara baik karena tidak menggunakan bahan kimia. Dan untuk petani adalah murahnya asap cair ini karena dapat dibuat sendiri. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, sil bekas. Kedua, puntung rokok. Ketiga, lem Alteco. Keempat, lem pipa. Kelima, selang kecil. Keenam, gunting. Ketujuh, solder. Kedelapan, botol bekas minuman mineral. Kesembilan, kaleng bekas makanan ringan. Dan yang terakhir, sekam padi secukupnya. Langkah-langkah pembuatan alat asap cair. Yang pertama, siapkan kaleng bekas. Lalu, buka tutupnya. Lubangi tutup tersebut menggunakan gunting. Lubanginya pas di tengah tutup kaleng tersebut. Lubangi tutup kaleng sesuai dengan ukuran lubang sil yang tadi. Setelah berlubang,
kita memasangkan sil kecil ini ke lubang yang telah dibuat. Setelah sil terpasang di lubangnya seperti ini, lalu kita memasangkan selang kecil ke dalam silnya. Setelah selang kecil itu terpasang seperti ini, kemudian kita memberikan lem pipa ke silnya agar tidak ada kebocoran. Berikan lemnya secara merata. Jangan sampai lem itu tertutup atau menutupi lubang uap air. Beri lem di pinggiran sil agar tidak ada kebocoran. Setelah dilem seperti ini, setelah lemnya merata, kita diamkan selama 10 menit agar lemnya lengket secara maksimal. Selanjutnya kita akan menyolder botol air mineral. Lubangi botol air mineral di bagian sisi bawahnya. Setelah berlubang, kita masukkan selang kecil tadi ke dalam lubang tersebut. Setelah terkeluar sedikit seperti ini, kita tarik perlahan hingga pancingnya seperti ini. Selanjutnya kita melakukan pengeleman bagian luar menggunakan lem Alteco dan puntung rokok. Tahapannya, yang pertama adalah kita sobek-sobek dulu puntung rokoknya. Selanjutnya kita memberi lem Alteco ke bagian puntung rokok tersebut secara merata, lalu tempelkan di bagian pinggiran silikon agar tidak ada kebocoran sedikit pun. Setelah selesai, kita keringkan terlebih dahulu. Setelah semua terpasang, kita lakukan pengeleman terakhir pada botol air mineral tersebut. Fungsinya agar saat botol tersebut diisi oleh air biasa, tidak ada kebocoran di bagian bawahnya. Setelah dilakukan pengeleman tadi, kita diamkan beberapa saat agar lemnya kering dulu.
Setelah semuanya telah terlem dengan rapat, selanjutnya kita mengisi botolnya dengan air biasa. Selanjutnya kita mengisi kaleng tersebut dengan sekam padi. Isi kaleng hingga penuh dan sisakan sedikit ruang untuk asapnya. Lalu tutup rapat kaleng. Usahakan betul-betul rapat agar tidak ada uap atau asap yang keluar dari pinggir kaleng. Setelah itu kita nyalakan kompor dengan api sedang. Beri kayu di bawah selang agar selang tidak nempel di kaleng. Dilansir dari Akademia. Sahabat VGLSN, tahukah kalian bahwa asap cair mengandung berbagai komponen kimia, antara lain alkohol, aldehid, keton, asam organik seperti furfural, formaldehid yang berfungsi sebagai bahan pengawet, fenol, quinol, dan pyrogalol berperan sebagai antioksidan, antiseptik, dan antibakteri. Kelompok asam yang sangat berperan penting dalam asap cair adalah asam asetat yang dapat memacu pertumbuhan tanaman, sedangkan asam propionat dapat mencegah pertumbuhan jamur dan juga sebagai pengawet ikan. Senyawa asam yang terdapat dalam asap cair merupakan asam organik yang terbentuk akibat proses pirolisasis komponen kimia kayu seperti lignin, solusa, dan helusolusa. Alkohol, fenol, dan asam asetit diindikasi merupakan senyawa yang memiliki fungsi sinergi sebagai denatura protein dan dapat menghidrolis lipid sehingga dapat merusak membran sel pada jaringan tumbuhan cendawa dan menonaktifkan enzim yang disekresikan oleh cendawa. Fenol merupakan senyawa yang berbau khas, mempunyai sifat antiseptik. Fungsi fenol antara lain dalam pengaturan aktivitas enzim tertentu. Bersifat racun pada serangga, merupakan racun bagi hewan pemangsa tumbuhan. Selain itu, fenol berpengaruh terhadap rayap, bersifat anti jamur dan bakteri. Senyawa lain selain fenol yaitu senyawa furfural, berfungsi sebagai pengendali hama dari kelompok binatang nematoda. Menurut S. Wijayono dalam Raihimah 2014 menyebutkan bahwa asap cair mengandung alkaloid dan metaboloid sekunder yang dapat digunakan sebagai pestisida. Asam asetat dan furfural merupakan senyawa yang mempunyai kemampuan untuk menolak hama siput. Penolakan terhadap hama disebabkan keberadaan senyawa-senyawa tersebut secara bersamaan. Dan menurut Insinyur Dr. Widodo, ahli penyakit tanaman dari Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, serangga berkomunikasi dengan aroma. Begitu juga dalam pencarian makanan, mengandalkan aroma untuk menentukan makanannya. Widodo mengatakan, menggunakan asap cair kelas 3 berbau menyengat kepada padi dapat menutupi aroma bulir padi matang susu. Akibatnya walang sangit tidak dapat mendeteksi aromanya.
Dilansir dari Trubus. Sahabat VGLSN, setelah kita menyaksikan proses pembuatan asap cair, inilah hasilnya. Ini yang disebut dengan asap cair. Manfaatnya untuk pertanian adalah bisa sebagai pupuk dan bisa juga sebagai pestisida nabati. Untuk proses pembuatan pestisida nabati, caranya adalah setelah kita melakukan penyulingan, kita biarkan dulu selama 7-10 hari agar kandungan zat-zat yang tidak dibutuhkan itu mengendap dulu. Setelah itu, kita ambil 100 ml asap cair, lalu campurkan dengan 1 liter air biasa. Setelah itu disemprotkan ke bagian tanaman. Hama yang bisa ditangkis dengan pestisida nabati dari asap cair adalah hama ulat, hama belalang, hama walang sanyit, dan lain sebagainya. Terima kasih sahabat VGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dukung terus kami.